Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, saya bertugas membahas hadis dalam pengajian malam maupun subuh, makanya berurutan. Sekarang kajian hadis yang pertama. Yang pertama itu pertama penyampaian. Jadi bukan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Kenapa? Karena semua yang dibahas satu hadisnya, yaitu tentang hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik tentang pendidikan keluarga dalam Isra dan Mi'raj. Kajian pertamanya sudah sampaikan pada peristiwa Isra Mi'raj di Masjid Al-Muhajirin yang lalu. Dan sekarang ini bagian yang kedua. Bukunya sudah saya susun. Asalnya 240 halaman ini. Tapi karena diedit baru selesai barusan maghrib, itu menjadi 344 halaman. Jadi akan saya bahas buku ini. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau buku silahkan pesan ke Pak Jajang. Bagi yang tidak, tidak apa-apa, karena akan dibagi di gratis waktu iktikaf insyaallah. Dan ini akan dibahas secara berurutan, mungkin 344 tahun masa tahunan gitu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, sudah saya sampaikan muqaddimah, rumusan masalah pada waktu yang lalu. Dan kalau kita lihat hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik ini cukup penting kita bahas. Karena apa? Pertama adalah penguatan akidah di tengah tantangan rasionalisme modern. Jadi era modern itu ditantai dengan dominasi rasionalisme. Jadi banyak di era modern ini apapun yang bisa masuk akal baru diterima. Kalau tidak masuk di akal ditolak. Padahal tidak semua sesuatu itu masuk di akal. Banyak yang tidak masuk di akal, jangan banyak yang tidak bisa kita pikirkan. Makanya para ahli menilai suatu kebenaran di masyarakat atau di dunia ini, bahkan itu ada kebenaran yang mutlak, ada kebenaran mutlak adalah kebenaran syariah, yaitu yang bersumber dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah kebenaran syariah. Kebenaran syariah itu sifatnya mutlak. Artinya kalau kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu pasti benar. Jadi saya bertugas membahas hadis, Pak Usep membahas tafsir Quran. Itu adalah membahas kebenaran yang mutlak. Apakah ada di dalam Al-Quran dan hadis kebenaran tidak mutlak? Jawabannya tidak ada yang tidak mutlak. Semua benar berlaku. Hanya pemahaman, penafsiran itu yang tidak mutlak. Itu bisa relatif, itu bisa berubah. Ya, salah satu contohnya hadis Rasulullah SAW bersabda, sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi. Ini hadis contoh yang baru kita rame dibicarakan. Sumu, saumlah kalian, liru yatihi, karena melihat bulan, melihat hilal. Wa aftiru, dan berbukalah kalian, biru yatihi, karena melihat hilal, melihat bulan. Itu kebenaran mutlak hadisnya, karena diriwayatkan oleh
mayoritas ulama baik Bukhari maupun Muslim. Dan juga di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan di situ faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka bersaumlah. Jadi di dalam hadis dikatakan sumu li ru'yatihi, saum karena melihat bulan. Jadi itu kebenaran mutlak. Hanya cara melihat yang berbeda, yang relatif, yang timbulkan masalah. Ya, salah satu contoh di kita sekarang yang perbedaannya mencolok, yang diakui perbedaannya begitu oleh masyarakat, karena ada juga yang tidak diakui ya, yang torekat Naksabaniyah atau apa, yang 2 hari sebelumnya. Ada juga tarekat yang lain. Hanya yang besar gitu. Antara organisasi Muhammadiyah, NU, Persis atau Persatuan Islam dan MUI. Di situ sumu li ru'yati, saumlah karena melihat bulan. Kalau di NU dan Persis melihat. Dan kemarin itu di bawah 1 derajat adanya. Jadi tidak mungkin bisa dilihat oleh mata. Bahkan dikatakan mustahil ada penglihatan mata, ada yang melihat dengan mata kepala. Karena mustahil ya tidak mungkin. Tapi untuk konfirmasi ya ditoong saja. Ru'yat itu noong artinya. Jadi melihat, toong pakai teropong. Dan ternyata di seluruh Indonesia tidak ada yang ningali, tidak yang melihat. Maka diputuskanlah karena tidak melihat, maka saumnya hari Kamis kemarin itu. Karena tidak ada yang melihat. Sedangkan dalil di dalam hadis sumu li ru'yatihi, saumlah karena melihat. Dan tidak ada yang melihat, maka fa'akmilul iddah, kalau tidak yang lihat, sempurnakan jumlah bulan, maka saumnya hari Kamis. Tetapi di versi lain, Muhammadiyah umpamanya, li ru'yatihi itu bisa melihat. Melihat itu pertama dengan mata kepala sudah ada yang lihat. Hari Selasa itu sudah ada yang lihat. Di mana melihatnya? Saudi Arabia melihat. Makanya hari Rabu Alaska melihat. Makanya hari Rabu Amerika juga melihat. Makanya hari Rabu. Dan juga penglihatan itu ada 2 macam. Ada ro'a ru'yah itu dengan penglihatan mata, penglihatan fisik mata, dan ada penglihatan bukan mata seperti aro'aita ladzi yukadzibu biddin. Itu penglihatannya bukan mata tapi pikiran. Jadi di antaranya Muhammadiyah itu 2 dalilnya melihat. Ada yang melihat di dunia ini, di Alaska, di Saudi, dan di Amerika. Jadi melihat. Sedangkan di dalam hadisnya li ru'yatihi, karena melihat. Siapa yang melihat? Siapa saja. Dan tidak dibatas negara mana. Jadi kalau tadi di Persis atau di NU kan ari urang mah da bangsa Indonesia. Cek patoto teh mah pan urang mah orang bahasa Indonesia atuh nu lihat di Indonesia we. Bukan nu lihat di Saudi Arabia. Saya katakan itu dalil juga untuk patoto saya bilang. Karena mah bukan orang Indonesia itu mah nu lihatnya. Karena disitulah saya katakan syariahnya mutlak, Quran dan hadis. Karena dalam Quran juga kan paman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra, bulan, nyaksi. Dan itu dikatakan tadi mereka adalah menyaksikannya bulan tadi.
Dan yang disaksikan syahro, bulan sahar, bukan bulan komar. Jadi bulan itu dalam bahasa Quran, dalam bahasa hadis, bahasa Arab ada dua istilahnya. Ada bulan komar, ada bulan sahar. Kalau bulan komar yaitu yang hilal, bulan purnama itu bahasa Arabnya komar. Ada sahar ya yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, atau Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Berwah, itu orang Sunda. Nah, itu sahar namanya. Dan di dalam Al-Quran, paman sahida minkum syahra, yaitu dengan melihat melihat hilal tadi. Jadi Quran dan hadis kebenaran mutlak, tetapi pemahaman terhadap Quran dan hadis tidak bisa mutlak. Ada yang tidak mutlak. Makanya kebenaran itu ada kebenaran yang mutlak, Quran hadisnya, ada kebenaran yang relatif, tidak mutlak. Walaupun sekarang ada juga kebenaran ketiga, yaitu kebenaran fiktif atau kebenaran mistik. Isra dan Mi'raj itu kebenaran mutlak karena diberitakan oleh Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu jelas benar ada Isra Mi'raj. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim yang akan kita bahas sepanjang ceramah saya ini, itu adalah kebenaran mutlak karena sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tapi kebenaran yang ghair mutlak bisa pemahamannya berbeda-beda. Dan ada juga contohnya sudah tadi. Ada juga kebenaran mistik, kebenaran fiktif, atau kebenaran bukan rasional lagi, bukan faktual Quran hadis lagi, tetapi itu sudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Contohnya kebenaran mistik, adanya Nyi Roro Kidul. Itu bener, cek saha, cek nganggap bener. Itu kebenaran menurut mereka, kebenaran mistik adanya Nyi Roro Kidul. Suamina saha. Kemudian ada kebenaran Mah Jamrong. Ada kebenaran Maonam. Ada kebenaran Pamali. Ya, Pamali, suami istri dengan Maonam. Itu kebenaran. Makanya ibu-ibu suka ulah gitu. Kunaon bisi Pamali. Nah, itu ai Pamali mah teu naon bisi ku Maonam. Itu kebenaran mistik. Diakui oleh banyak orang. Benar atau tidak keadaannya duka teuing itu mah. Jadi kebenarannya duka teuing. Bisa rasio, bisa rasional, bisa tidak. Itu kebenaran yang ketiga. Jamaah rahimakumullah, tadi saya katakan Isra Mi'raj itu merupakan salah satu peristiwa yang monumental di zaman Rasulullah SAW yang penting kita kaji. Karena di masa rasionalisme sering menjadikan masalah. Kemudian juga sekarang ini ada keraguan-keraguan terhadap yang ada. Maka kita sebagai muslim harus yakin kalau apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah itu adalah kebenaran yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Kemudian di dalam Isra Mi'raj juga ada penegasan sholat. Adanya penegasan sholat di dalam Isra dan Mi'raj itu kebenaran mutlak. Kenapa? Karena hadis menyatakan seperti itu. Ketika Rasulullah SAW sampai ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan disambut oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu Rasulullah SAW berangkat menuju Sidratil Muntaha, yang asalnya dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam,
ketujuh diantar oleh malaikat Jibril, maka ketika mau ke Sidratil Muntaha, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril tidak bisa ngantar lagi. Karena itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang bisa bertemu dengan Allah, tapi Rasul bisa bicara. Pak Nur Hadi itu mengatakan, mana bisa katanya, apa bisa benar Muhammad itu bertemu dengan Allah? Kan Nabi Adam, Nabi Musa aja kan mau bertemu dengan Allah. Lam taroni, kamu tidak bisa melihat aku. Maka lihatlah gunung. Begitu melihat gunung, tanda-tandanya pingsan Nabi Musa. Ari Rasul bisa. Ya, kata hadis Isra Mi'raj, Rasul mah bisa bertemu dengan Allah. Kumaha bertemunya? Bertemu saja. Kumaha bertemuna duka teuing. Carana. Nah, itulah penafsirannya yang berbeda. Tapi kalau Rasul mah bisa dan tidak bisa diantar oleh malaikat Jibril. Dan disitulah Rasulullah SAW menerima pesan untuk beribadah, yaitu ibadah sholat. Dan Rasulullah SAW itu juga di dalam pelaksanaan perintah ibadah sholatnya, mulanya diperintahkan oleh Allah 50 waktu. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa bolak-balik. Dan bagaimana bolak-baliknya, ceritanya ya kita akan bahas nanti di penegasan sholat. Dan penegasan sholat juga itu bisa ditinjau dari berbagai sudut. Makanya hadis yang kita bahas, riwayat Muslim dari Anas bin Malik itu kita kaji dari pendidikan dalam keluarga. Jadi apa nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut pada pendidikan keluarga, baik di dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia, maupun yang diistilahkan ada sakinah mawaddah warohmah, maupun dari pendidikan terhadap keturunannya. Dan ini sangat penting karena dalam hal kaitan dengan pendidikan, karena yakin pertemuan Rasulullah SAW dengan para nabi, para rasul di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bertemu dengan para rasul, itu ada nilai, ada pelajaran bagi kita, baik di dalam geopolitik, ekonomi, kemasyarakatan, kenegaraan, maupun apapun yang kita kaji tergantung kepada dari mana kita dari sudut apa kita memandang hadis tersebut. Dan mudah-mudahan semuanya itu bisa kita gali bersama secara mendalam, insyaallah, karena Allah Subhanahu wa taala menandaskan di dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, kisah para nabi dan rasul serta para umat terdahulu, itu ada ibroh, ada pelajaran, ada nilai yang terkandung di dalamnya, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi orang yang berpikir. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulla syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jadi sungguh ada pelajaran di dalam kisah-kisah tersebut, di dalam kisah-kisah tersebut. Maka Al-Qur'an ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenaran kitab-kitab sebelumnya serta merinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang bermanfaat. Itu surat Yusuf ayat 111. Mudah-mudahan bisa kita mengkaji selanjutnya, insyaallah. Saya akhiri, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.